Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup karib dengan Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Kejadian 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Saudara, kita tahu kisahnya Henok. Dia adalah orang yang tidak mengalami kematian di dalam hidupnya, karena dia diangkat oleh Allah langsung naik ke surga. Jika kita baca secara teliti Kejadian pasal 5 ini, saudaraku, yang perikopnya tentang keturunan Adam. Ada suatu pola hidup manusia yang terjadi berulang-ulang, yaitu manusia lahir, beranak cucu, kemudian mati. Dari garis keturunan Adam, semuanya selalu diakhiri dengan satu kata yang sama, yaitu kematian. Namun hal ini tidak terjadi pada diri Henok, yang adalah keturunan ketujuh dari Adam. Ia tidak mengalami kematian, tetapi mengalami rapture, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ia pun menjadi manusia pertama yang tidak pernah mati. Kejadian 5 ayat 24 dikatakan sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henok mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah Metusalah. Artinya kehidupan Henok tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya, yaitu mempunyai keluarga dan juga kesibukan. Meski demikian, ada karakter yang mencolok dari diri Henok yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yang membuatnya begitu istimewa dan spesial, yaitu kekaripannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan. Ketika orang-orang sejamannya memilih hidup menjauh dari Tuhan, memuaskan hawa nafsu dan mengesampingkan perkara-perkara rohani, Henok justru membuat pilihan hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Bukti bahwa ia tidak terbawa oleh arus dunia dan berani tampil beda di antara manusia pada zamannya. Bahkan Alkitab menulis 2 kali untuk menyatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Lalu ayat ke-24 dikatakan kembali di sana bahwa dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Henok bergaul karib dengan Tuhan bukan dalam waktu yang singkat atau sesaat, melainkan dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu selama 300 tahun yang berakhir dengan pengangkatan di usia 365 tahun. Saudara, nama Henok memiliki arti dedicated atau dipersembahkan. Sesuai dengan namanya, Henok mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, sehingga ia pun termasuk salah satu di antara saksi-saksi iman yang mampu memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Henok membuat keputusan bergaul karib dengan Tuhan setelah anaknya yang bernama Metusalah lahir ketika ia berumur 65 tahun. Sedangkan nama Metusalah memiliki pengertian bahwa Tuhan hendak mengatakan penghukuman bagi dunia karena kejahatan manusia. Peringatan Tuhan inilah yang menjadi titik balik dalam kehidupan Henok, saudara. Nah, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Hidup bergaul karib dengan Tuhan berarti hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup seirama dengan hati Tuhan, hidup seperti yang Tuhan mau. Hidup bergaul karib dengan Tuhan berarti berjalan dengan Tuhan setiap hari. Selama kita masih menuruti keinginan daging dan hidup menurut kehendak sendiri, kita belum berjalan bersama Tuhan.
Amos 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, bila ingin mencapai taraf menyenangkan hati Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita berkomitmen untuk bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan secara terus-menerus dan secara konsisten di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini api Roh Kudus membakar roh kita untuk kita hidup bergaul dan hidup benar melakukan firman Tuhan, supaya kita seperti Henokh, kita diangkat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan naik ke surga. Iman dan penundukan diri adalah langkah untuk bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu bergaul karib dan dekat dengan Tuhan. Tuhan, berikan Roh Kudus bagi kami, memimpin menuntun kami untuk kami hidup benar dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau seperti Henokh, Tuhan Yesus, kami terangkat di dalam kehidupan kami naik ke surga, dan kami boleh hidup kekal bersama dengan Tuhan di mana waktunya Tuhan memanggil kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan kuasa Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.